Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di dalam kelas Bible Study Online CK7. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama membahas dalam Yeremia ke-32. Dan sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan, saya ajak kita semuanya untuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan, kita berdoa, kita minta urapan Tuhan, hadirat Tuhan hadir di dalam setiap kita, dimanapun kita berada. Mari kita sembah Dia. Haleluya, kami puji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci,
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Korea Watashikika, terima kasih Bapa. Hati kami benar-benar percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, penebus kami, pembela kami Tuhan, dan Engkau satu-satunya Tuhan, batu karang kami yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Meskipun kadangkala Tuhan, kami melihat bahwa kehidupan kami tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, bahwa semua hidup kami itu ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Dan semua rancangan-rancangan yang baik Engkau telah tetapkan dalam kehidupan kami, asal kami tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami melalui pemberitaan firman-Mu di dalam kitab Yeremia ini Tuhan. Kami mau Tuhan belajar dan belajar lagi tentang kebenaran firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, karena kami siap untuk dibentuk. Ajar setiap kami Tuhan, urapi setiap kami supaya hidup kami berubah, iman kami bertumbuh, dan kami dapat mengenal Engkau
lebih dalam lagi secara pribadi sehingga hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba Tuhan, pakai hamba sebagai alat-Mu, biar setiap semua perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba itu semuanya berasal daripada-Mu. Kami minta Tuhan hikmat yang daripada Engkau untuk belajar, untuk mengajar, dan juga untuk menjalankan, melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Dan mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk setiap Bapak Ibu yang baru saja bergabung di kelas Bible Study Online CK7. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar di dalam Yeremia yang ke-32. Dalam perikopnya adalah pembelian ladang sebagai jaminan dari keselamatan Yehuda yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan beberapa ayat dan saya akan selingi dengan pengertian-pengertian dari nubuatan yang diberikan Yeremia untuk bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Di ayat yang pertama dan yang kedua kita mulai. Nah, di ayat yang pertama dikatakan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia dalam tahun yang ke-10 pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Itulah tahun yang ke-18 pemerintahan Nebukadnezar. Di ayat 2 dikatakan, pada waktu itu tentara Raja Babel mengepung Yerusalem dan Nabi Yeremia ditahan di pelataran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengepungan Yerusalem ini ternyata terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Setahun kemudian Yerusalem itu, kota itu jatuh. Lalu semua nubuatan dari Yeremia itu digenapi dan menjadi kenyataan. Dan pada saat Sedekia telah memenjarakan Yeremia karena kegigihan dari Yeremia di dalam menghancurkan agar mereka itu menyerah kepada pasukan dari Babel. Dan itu dituliskan di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dan bagi raja, pemberitaan itu menghilangkan semangat dan keinginan penduduk untuk melawan. Akan tetapi Yeremia mengetahui bahwa berita yang dia sampaikan itu semuanya adalah firman Allah, adalah perkataan Allah sendiri melalui dirinya yang untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Jadi Yeremia, Nabi Yeremia itu tidak akan berkata-kata kalau itu bukan berasal daripada Allah itu sendiri. Itulah fungsi dari seorang nabi, yaitu menyampaikan apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menyampaikan apa yang menjadi penyambung dari Allah kepada umatnya. Nah, di ayat 6 sampai ayat ke-15 kita akan lompat, itu dikatakan, saya akan bacakan. Berkatalah Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sesungguhnya Hanameel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul. Belilah ladangku yang ada di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya. Di ayat 8 dikatakan kemudian, sesuai dengan firman Tuhan, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku, belilah ladangku yang ada di Anatot, di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus, belilah itu. Maka tahulah aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Jadi saya ingin katakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yeremia itu terjadi. Bahwa Allah berfirman dan itu menjadi kenyataan. Di ayat 9 dikatakan, jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya 17 sikal perak. Di ayat 10 dikatakan, aku menulis surat pembelian, memateraikannya, memanggil saksi-saksi, dan menimbang perak itu dengan neraca.
Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimateraikan maupun salinannya yang terbuka. Kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria bin Mahasyeya di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu. Di depan mereka aku memerintahkan kepada Baruk, kataku, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Ambillah surat-surat ini, baik surat pembelian yang dimateraikan itu maupun salinan yang terbuka ini, dan taruhlah semuanya itu dalam bejana tanah, supaya dapat tahan lama. Di ayat ke-15, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, rumah, ladang, dan kebun anggur akan dibeli pula di negeri ini. Apa yang ingin dikatakan dari ayat-ayat ini? Bahwa ketika Yeremia berada di dalam penjara, Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada Yeremia untuk membeli sebuah ladang yang berada di Anatot, di desa kelahirannya, di wilayah yang sudah dikuasai oleh pasukan Babel. Nah, dari satu sisi, pastilah tampak ini sangat bodoh, sangat gak masuk akal, karena Tuhan berfirman untuk membeli sebuah ladang yang sudah dikuasai oleh musuh. Namun dengan membeli tanah itu, justru Yeremia menunjukkan imannya kepada janji Allah. Kadang-kadang kita sebagai manusia itu suka berpikir dengan logika, suka berpikir dengan pikiran-pikiran kita sendiri tanpa kita menaati atau mungkin dengan tidak menaati apa yang menjadi perintah Tuhan kalau itu tidak masuk dengan logika kita. Tetapi di ayat ini sungguh jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan, meskipun itu tidak masuk di dalam akal Yeremia, meskipun itu tidak masuk di dalam akal banyak orang, tetapi itu tetap dilakukan oleh Yeremia untuk menunjukkan imannya dan ketaatannya kepada Allah dan kepada janji Allah kepada dirinya. Bahwa kaum dari sisa yang akan kembali ke negeri itu akan membeli kembali ladang dan kembali akan membangun rumah-rumah mereka. Nah, pembelian itu adalah sebuah tanda yang bersifat sebenarnya di awal adalah nubuatan. Meskipun situasi Yehuda pada saat itu sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat menyedihkan, tetapi itu tetap dibeli, itu tetap dilakukan sebagai tanda nubuatan bahwa janji Allah itu pasti akan digenapi untuk bangsa Yehuda. Dengan cara serupa, kadang situasi kita juga nampaknya sudah gak tertolong lagi. Sangat menyedihkan bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa janji Allah kok bertolak belakang banget dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Tetapi satu hal kabar baik yang malam ini Tuhan sampaikan melalui Yeremia yang pasal ke-32 ini, bahwa kita memiliki janji dan harapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa akan ada suatu masa depan yang jauh lebih baik daripada apa yang saat ini sedang kita hadapi. Kadang-kadang mungkin Tuhan minta kita untuk melakukan hal-hal yang jauh dari logika, jauh dari sebuah kenyataan atau sesuatu yang mustahil. Tetapi pada saat kita taat, pada saat kita benar-benar percaya akan firman Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan, kita lakukan aja, bagian kita melakukan. Nanti bagian Tuhan yang akan membereskan semuanya. Nah, tadi dikatakan Baruk, ya. Siapa ini Baruk? Baruk adalah sahabat kepercayaan dan juru tulis Yeremia. Dan setelah kejatuhan Yerusalem, ia dibawa ke Mesir
bersama-sama dengan Yeremia. Maka dari itu Yeremia minta Baruk untuk melakukan hal-hal yang khusus buat dirinya, ya. Lalu kita akan lanjutkan sama-sama di ayat 16 dan 17. Lalu saya akan lengkap di ayat yang ke-25 dan yang ke-27. Di ayat 16 dikatakan, sesudah kuberikan surat pembelian itu kepada Baruk bin Neria, berdoalah aku kepada Tuhan. Kataku, di ayat 17 dikatakan, ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang sangat besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Di ayat 25 kita lompat. Namun Engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awalnya Yeremia sempat meragukan perintah Allah. Yang tadi saya katakan, kedengarannya bodoh, kedengarannya nggak masuk akal. Untuk membeli sebuah tanah yang pada saat Yerusalem akan segera jatuh dan nggak ada harapan lagi, yang nggak masuk akal, yang mustahil, yang nggak masuk logika manusia. Tapi karena pada saat itu Yeremia berdoa, di ayat 16 dikatakan, kepada Allah dan mohon pengertian, mohon hikmat dari Tuhan, dia tetap melakukan perintahnya, tetap beriman kepada firman Tuhan. Di ayat 26 sampai 27 dikatakan firman Tuhan datang kepada Yeremia. Pada saat Yeremia berdoa, Tuhan Allah datang di dalam wujud firman-Nya. Bunyinya, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ingat Bapak Ibu, kadang-kadang di dalam pikiran manusia itu nggak mungkin. Tapi bagi Allah itu mungkin terjadi. Bagi manusia itu mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kita punya Allah yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Dan pada saat itu, meskipun pasukan Babel mengepung kota Yerusalem, masa depan Yerusalem itu kelihatan sangat suram. Namun Allah meyakinkan Yeremia bahwa dengan kuasa tangannya bangsa itu akan dikembalikan ke negeri mereka. Firman Allah menjanjikan masa depan yang penuh dengan berkat bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat kita mengandalkan firman-Nya, sekalipun kita nggak tahu caranya, sekalipun kita nggak ngerti, berdoalah. Berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Dan ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di ayat ke-37 sampai 41 dan 44 dikatakan, sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri. Kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, gusarku yang besar, dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tentram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Aku akan memberikan mereka suatu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Di ayat 40 dikatakan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka. Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan.
dan dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Kita lompat ke ayat ke-44 yang terakhir. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Allah memberitahukan kepada Yeremia bahwa bangsa itu akan dikembalikan ke negeri mereka dan mereka akan memiliki hubungan yang benar antara umat pilihan Tuhan dengan Allah bangsa Israel. Dan selain itu Allah mengadakan perjanjian yang abadi bahwa mereka akan dipulihkan keadaannya. Kondisi mereka akan dibuat sangat diberkati dan mereka akan bergembira karena pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Dan demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita belajar dari Yeremia ke-32 ini? Kadang-kadang perintah Tuhan itu terdengar gak masuk akal. Kadang-kadang Tuhan minta kepada kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang dikatakan atau apa yang dikatakan manusia atau apa yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi pada saat kita mendengar perintah Tuhan dan kita mau melakukannya, berlaku jujur di tengah-tengah lingkungan yang tidak jujur ini, maka pembelaan Tuhan kepada kita itu pasti akan terjadi. Dunia mungkin menganggap kita ini nggak normal. Dunia mungkin menganggap kita ini ekstrim atau kita ini terlalu rohani sehingga kita mungkin dijauhkan, kita disingkirkan. Akan tetapi janji Tuhan, kerajaan Tuhan itu pasti nggak akan sia-sia buat kita. Semua pengorbanan kita, semua apa yang kita lakukan untuk taat sama Tuhan, itu pasti Tuhan akan perhitungkan. Amin. Dan penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan bahkan berkat-berkat jasmani dan rohani, itu pasti akan mengikuti Bapak, Ibu, dan saya. Dan pada saat mungkin kita belajar untuk lebih taat lagi, melakukan kehendaknya, apapun situasinya yang saat ini sedang kita hadapi, percayalah bahwa saatnya akan tiba. Semua janji-janji Tuhan yang begitu indah itu pasti akan digenapi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kadang-kadang perintah Tuhan memang bertolak belakang dengan kehendak kita. Tetapi saat kita menaatinya, kita akan berbahagia karenanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih kalau di dalam Yeremia 32 ini kami belajar bahwa meskipun perintah-Mu itu gak masuk akal bagi Yeremia untuk membeli sebuah ladang di Anatot pada saat Yerusalem sedang jatuh, pada saat terjadi penjajahan tawanan, dan pada saat keadaan Yehuda terpuruk. Akan tetapi kami belajar bahwa Yeremia tetap taat. Yeremia tetap melakukan perintah Tuhan dengan imannya kepada Engkau. Bahwa Engkau itu gak pernah salah. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Kadang-kadang kami gak bisa mengerti. Kadang-kadang kami gak bisa menyelami apa yang menjadi pikiran-Mu. Tetapi kami percaya kalau kami taat akan Engkau, maka hidup kami akan berbahagia. Kami akan aman di dalam tangan-Mu. Kami akan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Ajar setiap kami Tuhan untuk selalu taat, untuk selalu percaya kepada perintah-Mu, kepada jalan-jalan-Mu. Kami mau lebih menyerahkan diri kami dan mengandalkan Engkau sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Pada saat ini, mereka yang tengah di dalam persimpangan, hamba percaya Tuhan, mereka akan lebih memilih Engkau di atas segalanya. Meskipun menurut dunia itu aneh, menurut dunia gak masuk akal. Tetapi Tuhan, pada malam hari ini kami mau komitmen, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, gak pernah kami akan memilih yang lain. Terima kasih Bapa.
Berkati setiap jemaat-Mu, urapi mereka, pulihkan keadaan mereka, bantu mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang terindah dari Allah Bapa, kasih karunia daripada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.